untuk programan Okianti di kebun GBG ada lumayan, ada beberapa pohon dan rata-rata size-nya L ke atas atau sebetis up. Ya, Sobat GBG, dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Nyoman Gadot di GBG Channel. Nah, kali ini saya mau kontrol atau ngecek daripada programan Okianti saya. Di kebun GBG ada beberapa pohon, lumayan banyak. Nah, kita akan cek satu persatu. Nah, di sini kita akan buang cabang-cabang air yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Yang kita butuhkan ini malah nongol di sini dia. Nah, ini juga perlu dibersihkan. Ini kita rem aja dulu, karena dia menutupi cabang yang di tengah ini. Ya, di sini kita membuka biar matahari, angin masuk, jadi pertumbuhan daripada cabang yang di bawahnya bisa subur. Ini juga kita kurangi terlalu rapat. Sama ini Ron, kawatnya. Ya. Ini udah masuk nih sama ini. Ya, Sobat GBG, sedikit informasi untuk programan Okianti di kebun GBG. Ada lumayan, ada beberapa pohon dan rata-rata size-nya L ke atas atau sebetis up. Karena kalau Okianti, sepengetahuan saya, untuk membesarkan batang yang lama. Jadi kita cari pohon yang lumayan agak besar dan kalau bisa utamakan yang kakinya bagus. Kalau untuk percabangan, dari pengalaman saya relatif lebih cepat. Yang lama itu bikin pohonnya. Cari batang yang lumayan besar relatif lama. Nah, ini cabang-cabang air atau sogolan yang tidak dibutuhkan kita buangin biar tidak ngalahin yang mau kita besarin. Jadi makanan biar fokus ke cabang yang kita mau
besarkan. Lagi satu. Nah, sembari nunggu Roni lepasin kawatnya, lanjut ke pohon yang sebelahnya. Nah, ini bisa kita lihat size-nya rata-rata lumayan besar dan gerak dasar sudah ada, lumayan enak. Tinggal kita, ini cabang pertamanya sudah belen, kedua. Nah, ini batang dari pangkal. Nah, ini kita untuk di pohon ini kita masih membesarkan batang karena dari pangkal mengecil. Nah, di sini masih kaget. Nah, ini akan kita los, tapi nanti yang kita pakai ini sudah disiapkan sama Mas Andi untuk yang akan kita pakai. Nah, ini kita bersihkan dulu cabang-cabang air yang pas musim hujan juga, jadi pertumbuhannya sangat cepat. Ini kayak payung, jadi ketutupan semua. Pohon yang ini saya rasa cukup. Lanjut ke pohon yang ini. Ya, sobat GBG, kenapa saya lumayan banyak program Hokianti? Nah, di sini saya sudah merasakan enaknya main Hokianti karena dengan media yang ada di pot ini, dengan media yang terbatas, masih mampu. Jadi termasuk pohon ini lumayan bandel. Dengan lahan yang terbatas, kita masih bisa nge-ground Hokianti, tapi dengan catatan harus tembus. Jadi akarnya harus tembus ke bawah. Ran, ini potong Ran. Berapa? Ini. Nah, anak cabang yang kanan itu sudah cukup timbang, sudah balance.
Ya, bisa dilihat size-nya sobat GBG lumayan besar, rata-rata. Ya, cukup. Ini dong, kawatnya sampai hampir ditelan. Nah, ini sobat GBG, seperti yang lain, karena musim hujan dan relatif subur, Okianti itu sangat cepat pertumbuhannya. Jadi cabang-cabang airnya sangat banyak, terutama yang habis kena kawat. Karena kena kawat, jadinya di sini macet, muncul dia di ketiaknya, dan kawatnya juga lumayan banyak yang harus dilepas. Seperti ini penampakannya sobat GBG, karena saking suburnya jadi Okianti itu sangat rimbun. Ini Ran lagi, Ran, kawatnya ini kongsi. Jadi seperti inilah perawatan rutin yang biasa kita lakukan sembari menunggu Mas Andi. Dan seperti yang sering saya bilang, perawatan harian juga sangatlah penting, karena sangat membantu dari proses programan yang kita lakukan. Nah, berikutnya sobat GBG, ini ya salah satu kesenangan saya juga, karena dari segi size-nya dapat, gerakannya juga lumayan. Nah, ini baru saya kendalikan, saya kontrol berapa minggu yang lalu, sudah sebegini suburnya. Jadi cabang-cabang airnya sangat banyak. Nah, nanti tinggal ngelepasin kawatnya, sudah banyak yang masuk, biar nanti asisten saya Mr. Roni yang membantu membersihkan, melepaskan kawatnya. Bersihkan biar anginnya gampang masuk. Jaga kesehatan pohon.
Bisa dilihat sobat GBG, dengan pohon Hokianti serimbun ini tidak ada kena penyakit. Syukurlah, karena ya itu tadi kita sangat memperhatikan dari insektisidanya, rutin seminggu sekali dengan merek ataupun produk yang berbeda-beda, kita ganti-ganti dengan maksud biar tidak sampai kebal penyakitnya. Dengan size yang cukup besar, nah bisa dilihat tangan pertamanya sudah sangat balance. Nah, tinggal pembesaran cabang yang ini. Jadi masih kita liarkan sampai dengan besaran yang kita harapkan. Nah, ini untuk batang utamanya, asnya sudah di rem, tinggal melanjutkan untuk pengepenannya. Jadi untuk ke top crownnya. Nah, di sini juga masih pengelosan untuk pembesaran cabang yang ini. Begitu juga backnya yang ini. Nah, masih perlu proses yang cukup panjang. Makanya tetap kesuburan menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita ngomongin programan, tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Yang dibutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jadi harus stabil. Ibaratnya kalau orang lari, ya lari jarak jauh. Tidak bisa ngegas, tapi yang dibutuhkan konsistensi, kestabilan, dan ketelatenan. Samping juga programmer atau trainer yang menanganinya harus mumpuni dan memiliki jam terbang yang cukup lah. Nah, ini sobat GBG, satu lagi programan Hokianti kebun GBG. Ini seperti yang lainnya, cabang airnya banyak sekali, harus kita buangin biar tidak dominan sampai mengalahkan cabang atau banting yang kita perlukan. Biar semua terkendali sesuai konsep dari programan ini. Masih kawatnya, Ron? Lepasin, Mas. Iya.
Sobat GBG, cukup dulu sharing kita untuk kontrol ataupun pengendalian daripada programan Hokianti di kebun GBG. Tidak semua bisa saya tampilkan, ada beberapa lagi programan Hokianti yang ada di kebun GBG. Ya mungkin di lain waktu, di lain video akan kita tampilkan. Nah, untuk sharing kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ikuti terus channel GBG, akan kita update lagi programan dari kebun GBG, mungkin untuk jenis yang lain. Next mungkin untuk jenis sancang akan kita bikinkan videonya. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi. Terima kasih. Salam GBG.